Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 9 yang atas nama Muhammad Ato dengan NIM 214 10 10 612 dan Faradifah Prilia Putri dengan NIM 214 10 10 640 yang bertemakan inovasi pendidikan. Yang pertama itu tentang pengertian dan hakikat inovasi pendidikan yang akan disampaikan langsung oleh pemateri pertama, yakni Faradifah Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin, yaitu invention, yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui dan mengubah. Jadi, inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Bisa kita simpulkan bahwasanya inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang seperti masyarakat, baik berupa hasil intervensi, penemuan baru, atau discovery, baru ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Di sini ada dua buah model inovasi yang baru dalam inovasi pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu ada top-down model, yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan. Dan yang kedua yaitu ada bottom-up model, yaitu model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan inovasi pendidikan. Di sini ada beberapa tujuan inovasi sebagai berikut: meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan proses produksi, mengurangi bahan baku, mengurangi kerusakan lingkungan, mengganti produk atau pelayanan, mengurangi konsumsi energi, menyesuaikan diri dengan undang-undang. Nah, tujuan inovasi tersendiri itu memiliki tujuan utama, yaitu berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk juga struktur dan prosedur organisasi. Jadi, keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan baik, sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, nah sekarang kita ke materi yang kedua, yakni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan pembaharuan inovasi pendidikan. Saya sendiri. Seiring perkembangan dan perubahan zaman, terjadi perubahan tingkah laku dan perilaku berubah dari masa ke masa. Nah, hal itu turun juga merubah perkembangan sistem pendidikan dan lebih-lebih Indonesia khususnya, karena sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan dan juga perubahan ini dapat dilihat dari perubahan sistem pendidikan yang pengajaran, kurikulum, dan perkembangan peserta didik. Alat belajar, sarana, dan prasarana. Kita lanjut. Ada kesalahan tadi, kesalahan jaringan.
pada teori behavioristik ya. Jadi menjelaskan bahwa belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung itu, yang terjadi melalui hubungan stimulus-stimulus dan respon-respon menurut prinsip-prinsip mekanistik. Nah, pendidikan merupakan aktivitas manusia yang sangat penting. Karena mengapa sangat penting? Karena melalui pendidikan manusia dapat dididik menjadi manusia yang berperilaku mulia seperti itu. Dan juga pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya seperti itu untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, misalkan pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, faktor yang kedua itu perkembangan pendidikan di dunia tidak lepas dari adanya perkembangan dari revolusi. Ya, saya tidak begitu paham tentang revolusi industri, cuman saya ingin menggambarkan menggambarkan tentang industri-industri yang saya ketahui. Ya, yang pertama itu tentang revolusi industri 1.0 ya, yang terjadi pada abad 18 melalui penemuan mesin. Ya, penemuan mesin uap, dan disitulah revolusi industri 1.0 terjadi. Yang kedua itu revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-1920 melalui menggunakan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah. Nah, untuk revolusi 2.01 seperti itu. Dan juga 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi komputer. Nah, revolusi industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010-an sampai sekarang ya, melalui rekayasa inteligensia dan Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Dan revolusi ini telah mempersingkat jarak dan waktu. Revolusi ini mengedepankan sisi real time. Perubahan besar terjadi dalam sektor industri di era revolusi industri keempat. Kita melihat saat ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya di hampir kehidupan manusia. Pada era ini, hampir seluruh model bisnis mengalami perubahan besar dari hulu sampai hilir. Nah, di sini ada 3 poin ya untuk pembaharuan inovasi pendidikan. Yang pertama itu discovery, dan yang kedua itu inovasi, dan yang ketiga adalah inovasi. Dan mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.